Ketika mendengar suara langkah kami, dia melihat sekeliling dan kemudian melompat dengan perasaan gembira. Aku telah menemukannya. Aku telah menemukannya. Dia berteriak kepada temanku dan berlari menuju kami dengan sebuah tabung uji di tangannya. Aku telah menemukan sebuah reagen yang dipicu oleh hemoglobin dan bukan oleh hal yang lainnya. Seandainya dia menemukan sebuah tambang emas, tidak mungkin ada kegembiraan yang tampak dari wajahnya melebihi kegembiraannya itu. Dr. Watson, ini Dr. Sherlock Holmes, kata Stamford memperkenalkan kami. Bagaimana kabar Anda? Kata Holmes dengan hormat sambil mencengkram tanganku dengan kekuatan tersendiri. Aku rasa Anda pernah berada di Afghanistan? Bagaimana Anda bisa mengetahui hal itu? Tanyaku keheranan. Sudahlah, katanya. Dia tertawa sendiri ketika mengatakan itu. Pertanyaannya sekarang adalah tentang hemoglobin. Tidak diragukan lagi. Anda melihat sendiri nilai penting dari penemuanku ini, kan? Secara kimiawi, ini sangat menarik. Tidak diragukan lagi, jawabku. Tetapi, praktis, kenapa, Bung? Ini adalah penemuan hukum medis yang paling praktis selama bertahun-tahun. Tidakkah Anda melihat bahwa ini memberi kita tes sempurna pada noda darah? Kemarilah sekarang. Holmes memegang lengan mantelku dengan semangat dan menarikku menuju meja di mana dia telah bekerja. Aku membutuhkan darah segar, katanya, sambil menancapkan ujung pisau belati di jarinya sendiri. Dan kemudian menarik tetesan darah dengan sebuah pipet kimia. Sekarang aku menambahkan sedikit darah ini ke dalam 1 liter air. Anda lihat betapa campuran yang dihasilkan memiliki penampilan seperti air murni, kan? Proporsi darah tidak lebih dari 1 dalam 1 juta. Namun, aku tidak ragu bahwa kita akan dapat memperoleh reaksi yang khas. Saat dia bicara, dia memasukkan sejumlah kristal putih ke dalam tabung kaca dan kemudian menambahkan beberapa tetes cairan transparan. Dalam sekejap, larutan itu berubah warna menjadi coklat mahoni kusam dan debu kecoklatan mengendap di bagian dasar tabung kaca. Lihatlah, Holmes berseru sambil bertepuk tangan dan tampaknya dia sangat senang seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Katanya. Ini tampak seperti tes yang sangat halus, kataku. Bagus. Tes Gialcung tua sangat canggung dan tidak pasti. Begitu juga dengan pengujian mikroskopik sel darah. Pengujian mikroskopis sel darah bisa sangat membantu jika noda darahnya masih baru, kan? Sekarang penemuanku ini bisa berfungsi dengan sangat baik untuk darah lama ataupun baru. Jika saja penemuanku ini telah ditemukan sejak dahulu, maka ratusan orang yang sekarang menikmati kebebasannya akan membayar hukuman atas kejahatan yang dilakukannya. Benar, gumamku. Kasus-kasus pidana
terus menggantung pada satu titik. Lanjutnya, seseorang bisa dijadikan tersangka atas kejahatan yang dilakukannya beberapa bulan yang lalu. Kain atau pakaiannya diperiksa. Noda kecoklatan ditemukan pada pakaian tersebut. Apakah ini noda darah, atau noda lumpur, atau noda karat, atau noda buah, atau apapun itu? Itu adalah pertanyaan yang sangat membingungkan banyak ahli. Dan mengapa? Karena tidak ada pengujian yang bisa diandalkan. Sekarang, kita memiliki pengujian Sherlock Holmes. Dan tidak akan ada lagi kesulitan. Mata Holmes cukup berbinar saat dia berbicara. Dan dia menaruh tangannya di atas hatinya sambil membungkuk seolah-olah sedang berada di hadapan kerumunan banyak orang yang bertepuk tangan di hadapannya yang dibangkitkan oleh daya imajinasinya. Anda pantas diberi ucapan selamat, kataku. Sesungguhnya aku cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan Holmes ini. Ada kasus mengenai Paul Bischoff di Frankfurt tahun lalu. Dia pasti akan digantung jika penemuanku sudah ada pada saat itu. Kemudian ada Mason dari Bradford, ada Muller yang terkenal kejam, ada Lefevre dari Montpellier, dan ada juga Samson dari New Orleans. Aku bisa menyebutkan sejumlah kasus di mana penemuanku ini bisa sangat menentukan hasilnya. Anda tampak seperti kalender kejahatan berjalan, kata Stamford sambil tertawa. Anda mungkin bisa menulis sebuah makalah mengenai kasus-kasus itu dengan judul Police News of the Past. Itu bisa menjadi bacaan yang sangat menarik juga, kata Holmes sambil menempelkan sepotong plester kecil pada bekas luka tusukan di jarinya. Aku harus hati-hati, lanjut Holmes sambil melirikku dengan tersenyum. Karena aku mencoba-coba dengan sejumlah besar racun juga. Holmes mengelurkan tangannya saat dia berbicara. Dan aku melihat semua bintik-bintik di tangannya dengan potongan-potongan plester yang serupa yang telah berubah warna karena zat asam yang sangat kuat. Kami datang ke sini untuk urusan bisnis, Tuan Holmes, kata Stamford sambil duduk di atas bangku berkaki 3 yang cukup tinggi. Dan dia mendorong satu bangku lainnya ke arahku dengan kakinya. Temanku ini, dan seperti yang kamu keluhkan bahwa kamu belum mendapatkan orang untuk berbagi apartemen denganmu. Aku pikir aku lebih baik menyatukan kalian bersama, katanya. Sherlock Holmes tampak senang dengan gagasan berbagi apartemen denganku. Aku telah melihat sebuah apartemen di Jalan Baker, katanya, yang tentunya cocok untuk kita tempati. Aku harap Anda tidak keberatan dengan bau tembakau yang menyengat. Aku juga sangat suka merokok, jawabku. Baguslah kalau begitu. Aku biasanya memiliki bahan-bahan kimia di sekelilingku. Dan kadang-kadang melakukan eksperimen. Apakah itu akan mengganggu Anda? Tidak sama sekali. Coba kulihat. Apa saja kekuranganku yang lainnya ya? Aku sering mengalami kesedihan setiap waktu. Dan tidak berbicara selama berhari-hari. Anda jangan berpikir bahwa aku merajuk ketika aku melakukan hal itu ya. Biarkan saja aku sendiri. Dan aku akan segera baik lagi. Nah, sekarang apa yang Anda akan akui tentang kekurangan diri Anda? Ini hanya antara dua teman yang
ingin mengetahui kebiasaan buruk satu sama lain sebelum mereka mulai tinggal bersama. Aku mentertawakan pemeriksaan silang ini. Aku memelihara seekor anjing, kataku. Dan aku keberatan dengan keributan karena syaraf-syarafku terguncang. Selain itu, aku juga bangun di jam-jam yang tidak menentu. Dan aku juga sangat malas. Aku memiliki seperangkat sifat buruk lainnya ketika aku mulai bersifat baik. Nah, kira-kira itulah prinsipku saat ini. Begitu ya. Apakah Anda memasukkan permainan biola sebagai bentuk keributan? Dia bertanya dengan cemas. Oh, itu bergantung kepada pemainnya saja, jawabku. Biola yang dimainkan dengan baik bisa menjadi suatu suguhan untuk para dewa. Begitupun sebaliknya, dengan biola yang dimainkan dengan sangat buruk. Oh, tidak apa-apa, seru Holmes sambil tertawa riang. Aku pikir kita bisa mempertimbangkan hal yang lainnya, yaitu apakah ruangannya cocok untuk Anda atau tidak. Ide yang bagus. Kapan kita akan melihatnya? Temui aku di sini besok siang ya. Dan kita akan pergi bersama-sama untuk menyelesaikan segala sesuatunya, jawab Holmes. Baiklah, siang tepatnya, kataku sambil menjabat tangannya. Kami meninggalkan Holmes bekerja di antara bahan-bahan kimia. Dan kami berjalan bersama menuju hotelku. Omong-omong, tanyaku tiba-tiba, berhenti berjalan dan berpaling kepada Stamford. Bagaimana dia tahu bahwa aku datang dari Afghanistan? Temanku tersenyum penuh teka-teki. Itu hanya keganjilan kecilnya, jawab Stamford. Banyak orang yang ingin tahu bagaimana dia bisa mengungkap sesuatu dengan benar. Ini sangat mengasyikkan. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Stamford, karena telah membawaku hingga mempertemukan kami. Anda tahu bahwa studi yang tepat mengenai umat manusia adalah manusia itu sendiri. Kalau begitu, Anda harus mempelajari Holmes, kata Stamford, saat dia mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Anda akan mendapati Holmes sebagai masalah yang sulit. Aku berani bertaruh. Dia akan lebih banyak mempelajari Anda, Watson, daripada Anda mempelajari dirinya sendiri. Selamat tinggal. Sampai jumpa, jawabku. Dan aku terus berjalan menuju ke hotelku. Di dalam benakku, aku merasa sangat tertarik dengan teman baruku. Dan aku tidak sabar untuk bertemu dengannya.